Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai diskusi tentang materi ini, alangkah baiknya mari kita panjatkan doa untuk Indonesia yang terkena corona, karena dengan doa selalu mengandung harapan yang dinamakan semoga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barul Ulum dengan NPM 015. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3 dengan tema manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Sebelum kita ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama, saya sendiri. Yang nomor 2, Novi Setiani dengan NPM 021 sebagai pemateri. Kemudian Muhammad Rifki Maulana sebagai NPM 024 sebagai pemateri. Muhammad Sigit Dwi dengan NPM 057 sebagai pemateri. Kemudian Rahayu Setiana NPM 058 sebagai pemateri. Kemudian Rakil Rosita 060 sebagai pemateri. Baiklah, saya serahkan kepada para pemateri untuk menyampaikan. Selamat menyaksikan dan selamat menyimak. Demikian materi manusia sebagai individu dan makhluk sosial sudah disampaikan oleh teman-teman kita pemateri. Semoga jelas, dan apabila kurang jelas mohon ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Setiani, NPM 19710021. Saya akan menjelaskan materi manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Yang pertama, menurut Abdul Shani, individu berasal dari bahasa Yunani yang berarti satuan kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Raga atau jasmani merupakan bentuk jasad manusia yang khas, dapat membedakan antara individu satu dengan yang lainnya, sekalipun dengan ciri hakikat yang sama sebagai manusia. Meskipun sosiologi dapat dipahami sebagai kajian tentang masyarakat, bukan berarti tidak menjadikan individu sebagai salah satu objek dan kajiannya. Secara konsep sosiologi, terjadi individu dapat dirumuskan secara terbatas sebagai jumlah keseluruhan pengalaman, pandangan, atau pikiran dan segenap tindakan-tindakan seorang yang kemudian membentuk dan mewarnai ciri-ciri pribadinya. Konsep tentang diri seorang dalam kaitannya dengan sikap pribadi dalam kehidupan masyarakat adalah merupakan interpretasi orang lain dan mewarnai ciri-ciri pribadinya. Konsep tentang diri seorang dalam kaitannya dengan sikap pribadi dalam kehidupan masyarakat adalah merupakan interpretasi orang lain. Pengaruh selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat Indonesia. Adapun ciri pokok masyarakat menurut Sujono Sukanto. 1. Manusia yang hidup bersama. Di dalam ilmu sosial tidak ada ukuran yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada sehingga dapat disebut masyarakat. 2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan manusia tentu tidak sama dengan kumpulan benda-benda lainnya, seperti meja dan kursi,
karena akan menimbulkan manusia-manusia baru dan karena dapat bercakap-cakap pengaruhi selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat Indonesia. Adapun ciri pokok masyarakat menurut Sujono Sukanto. 1. Manusia yang hidup bersama. Di dalam ilmu sosial tidak ada ukuran yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada sehingga dapat disebut masyarakat. 2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan manusia tentu tidak sama dengan kumpulan benda-benda lainnya seperti meja dan kursi, karena akan menimbulkan manusia-manusia baru dan karena dapat bercakap-cakap keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan dan kesan atau perasaan-perasaan. 3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan sistem hidup bersama. Sistem semacam ini akan menimbulkan kebudayaan karena masing-masing anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya. Sementara itu syarat-syarat adanya masyarakat menurut Abdul Ahmadi, yang pertama, harus ada pengumpulan manusia dan harus banyak serta bukan pengumpulan binatang. 2. Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama di suatu daerah tertentu. 3. Adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama. Berdasarkan ciri dan syarat masyarakat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat bukan. Saya akan melanjutkan pemaparan materi. Dalam bahasa Inggris, kata masyarakat mempunyai dua pandangan kata, yaitu society dan community. Menurut Arthur Hillman, masyarakat yang disepadankan dengan community atau komunitas adalah harus mempertimbangkan dua variasi dari suatu yang berhubungan dengan kehidupan bersama antar manusia dan lingkungan alam. Dengan demikian, ciri masyarakat adalah penekanan pada kehidupan bersama dengan bersandar pada lokalitas dan derajat hubungan sosial atau sentimen. Komunitas semacam ini pengertian di atas disebut oleh Hasan Sadli sebagai paguyuban karena memperlihatkan rasa sentimen yang sama seperti yang terdapat dalam Gimenshark. Anggota kelompok mencari kepuasan berdasarkan adat kebiasaannya dan sentimen faktor primer, kemudian diikuti atau diperkuat oleh lokalitas faktor sekunder. Menurut Abdul Shani, masyarakat sebagai community dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu satu sebagai unsur statis, yaitu community terbentuk dalam suatu wadah dengan batas-batas tertentu yang menunjukkan bagian dari kesatuan-kesatuan masyarakat sehingga dapat disebut sebagai masyarakat setempat seperti kampung, dusun, atau kota-kota kecil. Dua, sebagai yang dinamis, yaitu menyangkut suatu proses yang terbentuk melalui faktor psikologis dan hubungan antar manusia yang di dalam terkandung unsur-unsur kepentingan, keinginan, atau tujuan yang bersifat fungsional. Dalam pengertiannya, society mempunyai syarat-syarat yang harus dimiliki, yaitu adanya interaksi sosial, perubahan sosial, perhitungan rasional, dan interest. Hubungan-hubungan menjadi bersifat pamrih dan ekonomi. Adapun ciri-ciri pokok masyarakat menurut Suryono Sukanto adalah 1. Manusia yang hidup bersama. 2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. 3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. 4. Merupakan suatu sistem hidup bersama. Sementara itu, syarat-syarat adanya masyarakat menurut Abu Ahmadi, 1. Harus ada pengumpulan manusia dan harus banyak serta bukan pengumpulan binatang. 2. Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama di suatu daerah tertentu. 3. Adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama. Berdasarkan ciri-ciri dan syarat masyarakat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat bukan hanya sekedar sekumpulan manusia belaka, tetapi harus juga ditandai dengan adanya hubungan atau pertalian satu dengan yang lainnya.
Hal ini berarti bahwa setiap individu mempunyai perhatian terhadap yang lainnya dalam setiap kegiatannya. Jika kebiasaan itu kemudian menjadi adat, tradisi, atau melembaga, maka sistem pergaulan hidup di dalam dapat dikatakan sebagai pertalian primer yang saling berpengaruh. Menurut McIver, sebagai dikutip Harsojo, dalam masyarakat terdapat suatu sistem cara kerja prosedur dari otoritas dan saling membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian sosial lain. Sistem dari pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan. Hidup bersama bermasyarakat bagi manusia menjadi sangat penting karena manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri secara berkelanjutan dan manusia baru dapat disebut sebagai manusia yang sempurna jika ia ternyata dapat hidup bersama dengan manusia yang lainnya dalam masyarakat. Dalam konteks ini, Adam Nasution menjelaskan bahwa hidup bermasyarakat adalah mutlak bagi manusia supaya ia menjadi manusia dalam arti sesungguhnya, yaitu sebagai human being, orang atau oknum, bukan sekadar dalam pengertian biologis, tetapi benar-benar dapat berfungsi sebagai manusia yang mampu bermasyarakat dan berkebudayaan. 3. Hubungan individu dan masyarakat. Sejak dahulu, hubungan antar individu dan masyarakat sudah menjadi perdebatan di kalangan pakar ilmu sosial. Pertentangan pendapat itu bermula dari prioritas hubungan antara individu dan masyarakat, yaitu apakah individu itu merupakan realitas inti bagi terbentuknya suatu masyarakat dan apakah keberadaan individu itu tergantung pada masyarakat. Pertanyaan itu menemukan jawabannya mengenai adanya fakta bahwa pertalian antara individu dan masyarakat itu merupakan Witunggal sebagai pengakuan dari kesatuan fungsi. Hubungan individu dengan masyarakat bermula dari pengaruh keluarga yang kemudian membawa kesadaran bahwa dirinya berbeda dengan lingkungan sosialnya. Dengan perbedaan-perbedaan ini, berat individu semakin menyadari akan kekurangannya masing-masing, yang apabila tidak dipertukarkan maka individu tersebut tidak dapat mencapai harapan hidupnya. Proses ini dinamakan Karl Hartkottli sebagai the looking glass self, yaitu perkembangan kesadaran diri sendiri sebagai pencerminan dari pandangan orang lain. Menurut Hasan Sadili, terdapat beberapa faktor yang membuat manusia tertarik untuk hidup bersama dalam masyarakat, yaitu 1. Hasrat yang berdasarkan naluri, kehendak biologis yang di luar penguasaan akal untuk mencari teman hidup. Yang kedua, kelemahan manusia selalu mendesak untuk mencari kekuatan bersama yang didapatkan melalui bekerja sama dengan orang lainnya. Ketiga, status manusia menurut Aristoteles adalah sebagai zoon polycation, yaitu makhluk sosial yang hanya menyukai hidup bergolongan atau paling tidak mencari teman untuk hidup bersama, lebih suka bersama-sama daripada hidup sendiri. 4. Manusia hidup bersama bukan karena persamaan sebagaimana menurut Bergson, melainkan karena perbedaan yang terdapat dalam sifat kedudukan dan lain sebagainya. 5. Toleransi sosial. Tentu kita saling mendengar ungkapan memberi dan menerima. Hal ini bisa terjadi jika antara kedua belah pihak di antara anggota kelompok antara satu dengan yang lainnya yang telah bersedia untuk saling mengalah. Terdapat 3 alternatif jawaban terhadap bagaimana hubungan antara individu dengan masyarakat, yaitu 1. Individu memiliki status yang relatif dominan terhadap masyarakat. 2. Masyarakat memiliki status yang relatif dominan terhadap individu. 3. Hidup dan masyarakat saling tergantung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hidup dan masyarakat merupakan perangkat yang senantiasa ada dalam setiap pergaulan hidup. Tidak mungkin dapat hidup dengan sempurna tanpa masyarakat. B. Masyarakat desa dan kota. 1. Masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan selalu memiliki ciri atau dalam bermasyarakat yang biasanya tampak dalam perilaku keseharian mereka pada situasi tertentu dan kondisi tertentu sebagai karakteristik dapat digeneralisasikan pada kehidupan masyarakat desa di Jawa. Masyarakat pedesaan juga ditandai dengan pemilikan ikatan perasaan batin yang kuat sesama warga desa, yaitu perasaan setiap warga atau anggota masyarakat yang amat kuat yang hakikatnya bahwa seorang merasa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dimanapun ia hidup, dicintainya serta mempunyai perasaan bersedia untuk berkorban setiap waktu demi masyarakatnya atau anggota-anggota masyarakatnya, karena beranggapan sesama sebagai masyarakat yang saling mencintai, saling menghormati, mempunyai tanggung jawab yang sama
terhadap keselamatan dan kebahagiaan bersama di dalam masyarakat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siki Dwi Hutomo, NPM 197100057. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Muhammad Rifki Maulana. Sekarang materi masuk kepada poin C, yaitu masyarakat rada risiko atau risk society. Istilah masyarakat sadar risiko merupakan istilah yang melekat pada sosiolog kenamaan Jerman Ulrich Beck. Istilah tersebut sebenarnya dapat dilihat sebagai jenis masyarakat industri karena kebanyakan risikonya berasal dari industri. Hal tersebut dapat terjadi sebab menurut Beck kita masih berada dalam era modern, walaupun dalam bentuk modernitas yang baru. Perbedaan tersebut terletak pada tahap klasik modernitas yang sebelumnya berkaitan dengan masyarakat industri, sedangkan modernitas baru berkaitan dengan masyarakat risiko. Berbagai perubahan turut mengiringi pergantian dari modernitas tahap klasik menuju modernitas baru yang ditandai kemunculan masyarakat risiko. Salah satu perubahan yang dimaksud dalam hal masalah sentral. Jika dalam modernitas klasik, masalah sentralnya berkisar pada kekayaan dan bagaimana cara mendistribusikannya dengan merata. B, yaitu teori masyarakat risiko. Masyarakat risiko, sadar risiko merupakan salah satu konsep penting yang diperkenalkan oleh Ulrich Beck. Istilah tersebut ia kemukakan pada tesis karyanya. Tidak heran jika Beck dikenal sebagai pencipta atas gambaran mengenai dunia masyarakat risiko. Dalam tesis karyanya, Beck menjelaskan beberapa konsep penting seperti risiko, refleksivitas, dan efek bumerang. Kemungkinan kerusakan fisik termasuk mental dan sosial yang disebabkan oleh proses teknologi dan proses lainnya, seperti proses sosial, proses politik, komunikasi, seksual. Dengan demikian, risiko mempunyai hubungan sangat erat dengan sistem model dan proses perubahan di dalam sebuah masyarakat yang akan menentukan tingkat risiko yang akan mereka hadapi. Walaupun modernisasi lebih dahulu menghasilkan risiko, namun ia akan juga menghasilkan reflektivitas yang memungkinkannya untuk mempertanyakan dirinya sendiri dan risiko yang dihasilkannya. Dalam realita, seringkali rakyat atau korban dari risiko sendiri mulai merefleksikan risiko modernisasi tersebut. Selanjutnya, mereka mulai mengamati dan mengumpulkan data tentang risiko dan akibatnya. Oleh karena itu, refleksivitas baik berbentuk pikiran, renungan, sikap, maupun tindakan akan berperan dalam mengantisipasi, mengurangi, atau mengatasi dampak-dampak atau akibat dari risiko. Lalu masuk kepada poin D, yaitu interaksi sosial dan pelapisan sosial. Yang pertama, interaksi sosial, pengertiannya yaitu kata interaksi berasal dari kata inter dan action. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik saling mempengaruhi antara individu, kelompok sosial, dan masyarakat. Interaksi adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Seperti kita ketahui bahwa manusia dalam kehidupan sehari-hari tidaklah lepas dari hubungan satu dengan yang lain. Lalu ada syarat-syarat tentunya yang terbentuk dari interaksi sosial. Satu, adanya kontak sosial. Sebagai gejala sosial, kontak tidak dapat perlu terjadi dengan saling menyentuh saja. Oleh karena itu, orang dapat mengadakan hubungan dengan orang lain tanpa harus terjadi kontak secara fisik. Misalnya, orang berbicara melalui telepon, berkirim kabar melalui surat, dan sebagainya. Lalu yang kedua, adanya komunikasi. Ada dua pihak yang terlibat. Pihak yang menyampaikan pesan disebut komunikator, dan yang menerima pesan disebut komunikan. Jadi komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain. 2. Pelapisan sosial. Stratifikasi sosial atau pelapisan sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam lapisan kelas-kelas secara bertingkat. Aristoteles menyatakan bahwa di dalam setiap negara selalu terdapat 3 unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang melarat, dan mereka yang berada di tengah-tengah. Faktor-faktor terbentuknya pelapisan sosial yang terjadi
dengan sendirinya seperti kepandaian, tingkat umur, sifat keaslian di dalam kerabat pembinaan masyarakat, serta pemilihan harta antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain mempunyai alasan yang berbeda-beda sebagai bentuk pelapisan sosial. Misalnya, pada masyarakat yang hidup berburu binatang yang dijadikan alasan utama adalah kepandaian berburu hewan. Sedangkan pada masyarakat yang telah hidup menetap dan bercocok tanam dari para pembuka lahan yang asli dianggap sebagai golongan yang menduduki pelapisan yang lebih tinggi. Pada masyarakat yang taraf kehidupannya masih rendah, pelapisan masyarakat mula-mula ditentukan dengan dasar perbedaan seksual jenis kelamin, perbedaan antara yang memimpin dengan yang dipimpin, golongan budak atau bukan budak, dan juga berbeda karena kekayaan atau usia. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya pada slide selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahayu Yustiana, NPM 19710058 dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. 1. Adanya kontak sosial atau social contact. Sebagai gejala sosial kontak, tidak perlu terjadi dengan saling menyentuh saja. Oleh karena itu, orang dapat mengadakan hubungan dengan orang lain tanpa harus terjadi kontak secara fisik. Misalnya, orang berbicara melalui telepon, orang berkirim kabar dengan mengirim surat, dan sebagainya. 2. Adanya komunikasi. Dalam komunikasi, ada dua pihak yang terlibat. Pihak yang menyampaikan pesan disebut komunikator, dan pihak yang menerima pesan disebut komunikasi. Bentuk-bentuk interaksi sosial. 1. Interaksi sosial yang bersifat asosiatif. 2. Interaksi sosial yang bersifat disosiatif. 2. Pelapisan sosial. Stratifikasi sosial atau pelapisan sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam lapisan kelas-kelas secara bertingkat. Aristoteles menyatakan bahwa di dalam setiap negara selalu terdapat 3 unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang melarat, dan mereka yang berada di tengah-tengah. Faktor-faktor terbentuknya pelapisan sosial. Faktor-faktor terbentuknya pelapisan sosial yang terjadi dengan sendirinya seperti kepandaian, tingkat umur, sifat keaslian di dalam kerabat pimpinan, masyarakat, serta pemilikan harta antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain mempunyai alasan yang berbeda-beda sebagai bentuk pelapisan sosial. Misalnya, perbedaan antara yang memimpin dengan yang dipimpin, golongan budak atau bukan budak, dapat juga berbeda karena kekayaan atau usia. Proses terbentuknya pelapisan sosial. Mengenai pelapisan sosial, yang sengaja disusun untuk mengejar kepentingan atau tujuan tertentu biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan. Yang resmi misalnya yang terjadi dalam perkumpulan-perkumpulan formal seperti pemerintahan, negara, perusahaan-perusahaan, partai politik, atau perkumpulan profesi, dan lain-lain. Ukuran atau kriteria yang dipakai untuk menggolongkan orang dalam pelapisan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Ukuran kekayaan. 2. Ukuran kekuasaan. 3. Ukuran kehormatan. 4. Ukuran ilmu pengetahuan. Ukuran tersebut di atas tidaklah bersifat limitif, oleh karena itu masih ada ukuran lain yang dapat dipergunakan. Namun, ukuran di ataslah yang paling banyak digunakan sebagai dasar pembentukan pelapisan sosial. Stratifikasi sosial dalam kehidupan masyarakat. A. Stratifikasi sosial. Stratification. A. Definisi stratifikasi sosial. Stratification berasal dari kata stratum, yang berarti strata atau lapisan.
Stratifikasi sosial dapat diartikan pembedaan kedudukan seseorang ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarki. Menurut Robert M. Z. Lawang 1985, social stratification merupakan penggolongan orang-orang yang termasuk ke dalam sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestis. B. Latar belakang munculnya stratifikasi sosial. 1. Terjadi dengan sendirinya. 2. Sistem pelapisan yang disusun untuk mengejar suatu tujuan. C. Dasar stratifikasi sosial dalam masyarakat. Dalam penentuan lapisan sosial di masyarakat, didasarkan pada sesuatu yang berharga dan dianggap memiliki kedudukan yang tinggi. Dalam hal ini terdapat sesuatu hal yang menjadi tolak ukur penentuan pelapisan sosial di masyarakat, yaitu sebagai berikut. 1. Ukuran kekayaan. 2. Ukuran kekuasaan. 3. Ukuran kehormatan. 4. Ukuran ilmu pengetahuan. D. Bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Dalam lapisan sosial di masyarakat terdapat 3 bentuk pelapisan, yaitu 1. Stratifikasi sosial tertutup. 2. Stratifikasi sosial terbuka. 3. Stratifikasi sosial campuran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ragil Rosita Nurhalisa, NPM 19710060. Saya akan melanjutkan presentasi dari Ayu tentang stratifikasi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang D. Bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Ada 3 macam. Yang pertama, stratifikasi sosial tertutup adalah stratifikasi sosial dalam masyarakat yang bersifat statis, di mana seseorang sulit melakukan mobilitas vertikal di kelapisan sosial di atasnya, sehingga mobilitas hanya dapat dilakukan secara horizontal. Contoh, sistem kasta dalam masyarakat. Kedua, stratifikasi sosial terbuka adalah stratifikasi sosial yang bersifat dinamis, di mana setiap anggota masyarakat dapat melakukan mobilitas baik horizontal maupun vertikal berdasarkan usaha yang diraihnya. Yang ketiga, stratifikasi sosial campuran merupakan gabungan dari stratifikasi sosial terbuka dan stratifikasi sosial tertutup. Selanjutnya, unsur-unsur stratifikasi sosial. Menurut Syarif Mus 2008, memiliki 3 bentuk kedudukan. Yang pertama, askrip status adalah kedudukan seseorang di masyarakat berdasarkan kelahiran, sehingga sulit melakukan perpindahan dan pada umumnya ditemui pada sistem pelapisan tertutup. Contohnya, kedudukan dalam kasta dalam agama Hindu. Yang kedua, askrip status adalah kedudukan seseorang di masyarakat berdasarkan hal yang diusahakan, disengaja untuk dapat memperolehnya, sehingga terbuka bagi siapa saja yang memiliki kemampuan untuk meraih kedudukan yang diinginkan. Contohnya, kedudukan yang diperoleh dengan usaha melalui pendidikan. Yang ketiga, assigned status. Seek-in status adalah kedudukan yang diberikan masyarakat kepada seseorang yang dianggap berjasa dalam masyarakat dan memperjuangkan sesuatu yang dinilai penting dalam masyarakat. Contohnya, seseorang yang berjasa dalam menyelamatkan lingkungan, maka akan diberi penghargaan Kalpataru dan menepati kedudukan yang tinggi di masyarakat. Selanjutnya, F. Peranan atau role. Peranan berkaitan dengan kedudukan karena
Apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah melaksanakan perannya. Dengan demikian, antara peran dan status merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan karena saling tergantung satu dengan yang lain. Menurut Syarif Mus 2008, yang pertama, peranan adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Yang kedua, peranan adalah konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat organisasi. Yang ketiga, peran juga dapat dikatakan sebagai perikelakuan individu yang penting bagi struktur sosial. Selanjutnya, B. Kelas sosial. Peter L. Bigger atau dalam Syarif Mus 2008, sistem kelas sebagai tipe stratifikasi yang menjadi salah satu dasar posisi yang umum dalam masyarakat menurut ukuran-ukuran ekonomi. Sedangkan menurut Soekarno 1989, pengertian kelas dapat ditinjau dengan beberapa kriteria, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, besarnya atau ukuran jumlah anggota-anggotanya. Yang kedua, kebudayaan yang sama yang menentukan hak-hak dan kewajiban warganya. Yang ketiga, kelanggengan. Yang keempat, tanda atau simbol yang merupakan status simbol. Yang kelima, batas-batas yang tegas atau antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Yang keenam, antagonis tertentu. Terima kasih atas presentasi.